Sunday morning rain is falling. Dress some cover, share some skin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Noirati Dasari dari kelas 8E. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi di sini terdapat satu konsep. Lalu di sini dapat kita lihat iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama ada kitab Taurat yang diturunkan oleh Nabi Musa dan turun di Mesir untuk Bani Israel, berisi 8 larangan dan 2 perintah. Kedua ada kitab Zabur yang diturunkan oleh Nabi Daud, turun di Darussalam untuk Bani Israel, berisi tentang pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Ketiga, ada kitab Injil yang diturunkan oleh Nabi Isa alaihi salam yang turun di Yerusalem untuk Bani Israel, berisi tentang tuntunan hidup zuhud dan isi kitab-kitab sebelumnya. Yang terakhir, ada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang turun di Mekah dan Madinah untuk seluruh kaum, berisi tentang akidah, hukum-hukum syariat, dan muamalat, penyempurnaan kitab sebelumnya. Nah, beriman kepada kitab Allah. Allah menurunkan kitab-kitab suci sebagai petunjuk dan penuntut umat manusia. Pengertian beriman kepada kitab Allah. Iman artinya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan beberapa percaya. Iman kepada kitab Allah artinya mempercayai kitab kepada Rasulnya yang berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalani hidupnya. Setiap orang yang beriman kepada Allah wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan diturunkannya kitab-kitab Allah agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun. 1. Kitab Taurat. Pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah, tauhid, dan hukum-hukum syari atau yang terkenal dengan 10 perintah Tuhan, yaitu berisi 8 larangan dan 2 perintah, yaitu A. Jangan ada padamu ilah lain di hadiratku. B. Jangan membuat patung ukiran dan jangan pula menyembah patung karena aku Tuhan Allahmu. D. Ingatlah kamu akan hari Sabat, supaya kamu sucikan dia. E. Berilah hormat kepada ibumu. F. Jangan membunuh sesama manusia. G. Larangan berbuat zina. H. Larangan mencuri. I. Larangan menjadi saksi palsu. 2. Kitab Zabur. Isi kandungan kitab Zabur berisi kumpulan puji-pujian kepada Allah atas segala nikmatnya. Kitab Zabur juga berisi zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk untuk kaum Nabi Daud alaihi salam. 3. Kitab Injil. Isi kandungan kitab Injil adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud, karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan dan ketamakan kepada harta. Isi kandungan kitab Injil sama dengan kitab-kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera di kitab Taurat yang tidak sesuai di masa itu. 4. Kitab Al-Quran. Isi ajaran Al-Quran sendiri sebagai kitab suci umat Islam. 1. Terdapat tauhid, yakni tentang keimanan kepada yang gaib, kitab Allah, dan juga akhirat. 2. Syariah, berisi tentang hukum-hukum Allah. 3. Akhlak, yakni tentang pedoman berakhlak. 5. Muamalah, yakni tentang ketentuan hubungan dalam kehidupan sosial. 6. Sejarah, berisi tentang kisah-kisah para nabi dan rasul dan umat terdahulu. 7. Wa'ad dan wa'id, artinya janji-janji Allah kepada orang yang beriman dan kepada orang kafir akan adanya balasan di hari kiamat nanti. 5. Suhuf. Suhuf artinya kumpulan wahyu Allah yang dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah. Suhuf diberikan kepada Nabi dan Rasul yang berisi hukum dasar sebagai pedoman untuk menyiarkan agama kepada umatnya. Suhuf diturunkan oleh Allah seperti kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi salam. Nabi yang menerima suhuf antara lain 1. Nabi Adam alaihi salam menerima 10 suhuf. 2. Nabi Ibrahim alaihi salam menerima 30 suhuf.
3. Nabi Syeds alaihi salam menerima 50 suhuf. 4. Nabi Musa alaihi salam menerima 10 suhuf sebelum diturunkan kitab Taurat. Beriman kepada kitab Allah berarti suatu keyakinan dengan sepenuh hati bahwa Allah benar-benar telah menurunkan wahyu-Nya kepada para rasul pilihan sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia agar manusia senantiasa bahagia. Cara-cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Cara beriman kepada kitab-kitab suci Allah meliputi hal-hal berikut ini. 1. Beriman dan meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Beriman dan mempercayai nama-nama kitab suci yang kita ketahui. 3. Meyakini kebenaran adanya informasi yang terkandung di dalam dan mengamalkan kitab yang terakhir dan menghapus kitab-kitab sebelumnya. Sikap orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah adalah 1. Manusia akan mengakui keterbatasannya sehingga dalam menjalani kehidupannya mereka tidak sombong. 2. Orang mengimani kitab-kitab Allah dapat belajar dari orang-orang yang hidup pada masa lampau. 3. Orang-orang yang mengamalkan isi kitab terlihat dari sikap keseharian, yaitu bersikap jujur, amanah, bersyukur, bertanggung jawab, disiplin, dan sebagainya. Menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah. Sikap orang yang mencintai Al-Quran adalah membaca Al-Quran secara rutin, memahami isi Al-Quran, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi selesai sudah presentasi aku kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.